Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, inilah pemilu masih satu pekan lagi, tapi surat suara di Malaysia sudah dicoblos. Belum diketahui pelakunya, tetapi surat suara Pilpres yang dicoblos adalah pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sementara itu, Ahok membongkar orang yang memasukkannya ke penjara. Kasus dugaan kecurangan di Malaysia dan curhatan Ahok kami rangkum bersama berita-berita viral lainnya. Bersama saya Rustulandari, inilah berita selengkapnya. Informasi pertama, sebuah video viral di media sosial menunjukkan aksi sejumlah orang mencoblos surat suara Pilpres 2024 yang dikumpulkan berkarung-karung dalam sebuah ruangan. Kejadian yang terekam pada video terjadi di suatu tempat di negeri jiran Malaysia. Setumpuk surat suara dikeluarkan dari amplop-amplop. Selanjutnya, beberapa orang yang tidak menampakkan wajahnya sibuk membuka amplop dan mengeluarkan surat suara. Kemudian mereka mencoblos pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar, Pranowo, dan Mahfud MD. Sementara surat suara untuk pemilih legislatif daerah pemilihan luar negeri dicoblos di caleg nomor urut 1 dari Partai Kebangkitan Bangsa, Ida Fauziah. Dan berikut kami tampilkan video selengkapnya. Yang mana? Oke. Ini. Sementara Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mengaku sedang mengusut dugaan surat suara dicoblos secara tidak sah di Kuala Lumpur, Malaysia ini. Sedang dalam penelusuran Bawaslu, kata Koordinator Divisi Pencegahan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti pada Rabu pagi. Sementara KPU RI juga segera mengirim tim untuk melakukan penelusuran ke Malaysia. Kami akan mengirim tim untuk melakukan pendalaman terhadap semua informasi berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan suara di Malaysia, baik pemungutan suara pos maupun KSK atau kotak suara keliling, kata anggota KPU RI Idam Holik. Idam sendiri mengaku belum bisa memastikan apakah surat suara itu asli atau tidak. Ia juga belum dapat menjamin apakah surat suara itu merupakan surat suara yang dikirim melalui pos atau surat suara pada metode pemilihan KSK. Namun, Idam memastikan kasus dugaan surat suara dicoblos ini terjadi di wilayah kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur. Sebelumnya, kasus surat suara dicoblos juga pernah terjadi di Taipei, Taiwan. Total 31.276 surat suara yang dicoblos. KPU pun akhirnya menyatakan surat suara itu rusak dan tidak akan dihitung.
Wah, ada aja lagi nih ya kasus surat suara yang sudah tercoblos. Tapi kawan inilah saya mau balik sedikit bahas video tadi yang membuat heran kalau dilihat di video tadi itu adalah sebelumnya kan yang dicoblos caleg dari partai PKB ya. Tapi kok si oknum tersebut malah mencoblos pasangan calon presiden nomor urut 3 ya di surat suara untuk kandidat calon presidennya. Kira-kira kenapa ya? Sepertinya pelakunya atau oknumnya nih bukan dari simpatisan tapi emang bisnisnya kayak pure jual beli suara deh. Gimana kalau menurut kawan inilah? Tulis ya di kolom komentar. Kita lanjut ke berita kedua, ini mengenai Presiden Joko Widodo yang masih terus mendapat serangan bertubi-tubi dari kalangan kampus lantaran dianggap tidak netral dan melanggar etika demokrasi. Nah, di tengah hantaman petisi guru-guru besar, Jokowi mengingatkan ASN, TNI, Polri termasuk BIN harus netral di pemilu. Tak lupa ia juga mengajak masyarakat ramai-ramai mendatangi bilik suara untuk menentukan hak pilihnya. Lalu bagaimana dengan Jokowi sendiri yang terang-terangan mengaku tidak akan netral di pemilu dan ikut berkampanye. Nah, menanggapi ini Jokowi langsung menjawab dengan mengatakan tidak akan berkampanye meskipun undang-undang memperbolehkan. Dan berikut kita simak pernyataan Presiden Jokowi yang ia sampaikan di Sumatera Utara melalui kanal siaran YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu 7 Februari 2024. Ya, saya menghimbau, saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar menggunakan hak pilihnya, datang ke TPS memberikan suara sesuai dengan pilihannya. Dan saya ingin menegaskan kembali bahwa ASN, TNI, Polri, termasuk BIN harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat. KPU, Bawaslu, dan seluruh jajaran sampai ke daerah juga harus profesional dan memastikan integritas pemilu supaya suara rakyat benar-benar berdaulat. Kita semua harus menjaga pemilu yang damai, yang jujur dan adil, menghargai hasil pemilu, dan bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia. Pak, yang tanggal 10 ini kan hari terakhir kampanye, Pak. Ada kabar Bapak mau ikut kampanye, gimana tuh, Pak? Tanggapannya. Yang bilang siapa? Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye. Dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturan. Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak. Saya tidak akan berkampanye. Saya tidak akan berkampanye. Ya, walaupun Presiden Jokowi tidak ikut berkampanye pada 10 Februari nanti ya, kampanye akbar, tapi kita sudah tahu lah ya, pilihan Presiden Jokowi ini akan berlabuh ke siapa. Tapi setelah mendengar pernyataan Presiden Jokowi tadi, jadi sudah ya, terkait Presiden boleh berkampanye ini atau tidak perlu diributkan lagi, bosan. Nah, sebelumnya memang pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh berkampanye ini menuai polemik dan protes dari berbagai kalangan. Sebab putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, ikut berkontestasi sebagai calon wakil presiden nomor urut 2 berpasangan dengan Prabowo Subianto. Sedangkan putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, saat ini juga memimpin Partai Solidaritas Indonesia yang menjadi salah satu peserta pemilu. Kita lanjut ke berita ketiga, ini soal Ahok ya. Basuki Cahayapurnama alias Ahok beberapa hari ini menjadi bahan perbincangan di media sosial karena kembalinya sosok Ahok yang dulu yang bicaranya berapi-api. Nah, beberapa video pernyataannya juga langsung viral. Seperti ketika ia menyebut Jokowi tidak bisa bekerja. Belakangan Ahok membantahnya dan mengatakan omongan telah diedit. Menurutnya yang benar adalah Jokowi tidak akan bisa bekerja tanpa didukung partai politik. Kemudian berkembang narasi Ahok sengaja disusupkan ke PDIP dan menjadi kuda putihnya Jokowi guna mencegah bergabungnya kubu 01 dan 03 untuk melawan kubu 02. Ahok tegas membantahnya dan mengatakan ia bukan orang yang pintar bersandiwara. Ahok juga mengaku memiliki hubungan yang dekat dengan paslon 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dan berikut kita simak pernyataan Ahok dalam wawancara bersama Liputan 6. Makanya itu orang tuh pinter banget ngarang ya. Itu pinter banget ngarang.
Saya orangnya itu sangat terbuka. Saya tidak pernah suka main sandiwara seperti itu dalam dunia politik. Benar saya bilang benar, salah bilang salah. Makanya dalam hal ini tidak mungkin namanya tuh saya disusupkan Pak Jokowi. Saya di PDI Perjuangan itu udah kenal sebelum saya kenal Pak Jokowi. Hubungan saya sama Bu Mega itu seperti keluarga. Jadi nggak ada. Bahkan saya bilang saya ini Pak Ibu Mega petugas partai, saya petugas partai. Saya udah langsung orang bilang, saya ngomong keras, kamu kritik Pak Jokowi ya, nyerang personal. Enggak. Saya cuma sampaikan hati-hati. Orang ini penjilat, jangan dipotong-potong kalimat saya. Kan diadu domba nih. Bilang nggak bisa apa kerja lah macam-macam gitu kan. Yang saya bilang kan si Grabe nggak bisa kerja. Dipotong nih, Pak Jokowi cuma bisa kerja. Aduh, saya mau sampaikannya. Maksud saya bilang, mana sih ada orang bisa kerja yang sendiri, nggak dukung partai. Makanya kalau Ibu Mega tidak mau meritokrasi, nggak akan lahir seorang Jokowi. Ganjar kalau bukan karena sistem meritokrasi di PDI Perjuangan, jangan harap lu calon presiden. Calonin Mbak Puan dong. Nah itu yang saya sampaikan. Pak Jokowi harus ikutin cara kerja ini dong. Kenapa lu tiba-tiba tadi bilang anakmu nggak bisa, tiba-tiba anakmu ikut bisa gitu loh. Sedangkan bagi saya, kau jadi calon presiden sekalian deh. Calonnya Prabowo bos, yang dulu gue berjuang buat lu supaya lu terus 2 kali. Saya khawatir Pak Jokowi itu begitu terpilih sekali aja langsung, jangan-jangan semua diganti menteri kali. Itu mau apa Pak Jokowi? Emang ada dalam konstitusi kita mantan presiden bisa ngatur presiden terpilih? Terus konstitusi kita bisa ngatur ada pembagian kekuasaan antara wakil presiden dan presiden? Nah itu nggak tahu. Nggak ada. Nggak ada secara konstitusi ya. Konstitusi nggak. Lu kalau cuma tanda tangan pakai materai, itu mah ganti pakai elur bikin materai baru bos. Orang politik malah bisa dipercaya pakai materai bos. Terus mau apa? Konstitusi saya presiden kok. Itu yang saya khawatir. Orang yang 2 periode nyerang Pak Jokowi, nuntut di MK. Kalau saya, mungkin kamu bisa percaya, saya kalah nggak pernah gugat loh. Mau terima, selamat. HUT DKI gue datang, salaman sama Pak Anies, ketemu kawinan gue salaman, kemarin ketemu Caimin gue salaman. Caimin masih bilang, gila juga lo ya. Kalau lebih gila gue bilang, karena Caimin ini pendukung saya waktu gubernur Babel. Termasuk DKI. Dia juga jenguk saya, baik sih sama Caimin. Pak Ahok berarti soal kuda putihnya Pak Jokowi itu nggak benar sama sekali. Makanya ada yang bilang gua kuda hitam apa segala macam dulu. Apa kartu truf terakhir Bu Mega. Bu Mega sampai terakhir pun nggak mau kasih saya berhenti untuk jawab pertanyaan tadi kan. Sementara Ahok di video lainnya juga mengaku dibujuk untuk mendukung pasangan calon yang disebut-sebut pasti menang, yaitu Prabowo dan Gibran yang didukung Jokowi. Namun Ahok menolak karena menuding justru Jokowi yang memasukkannya ke penjara 2017 silam agar ia bisa memenangi pemilu presiden. Dan berikut kita simak lagi pernyataan Ahok seperti dikutip dari akun Husnul Khotimah. Nah, jadi katanya kalau Ahok terus dibiarkan jadi gubernur, bisa mengganggu terpilihnya Pak Jokowi. Oh, di second term. Ya, periode second kedua. term. Jadi akhirnya harus diputuskan Ahok harus ditahan. Itu masuk, saya coba lihat, wah lagi di Papua. Saya juga kaget nih, nggak tahu nih masuk. Siapa tuh? Pak Presiden dong. Oh, Terus sahabatnya Pak Ahok. kirim polisi, lihat saya marah apa enggak. Pertama Iya. saya nggak masih marah. Nggak terima saya. Iya, Itu cuma agresi militer Belanda dong, gubernur aktif ditangkap. iya, betul. Kecuali kamu OTT nyolong ya. Iya, Mana ada, kita konstitusi kok. iya. Masa takut sama orang nekan, emang hukum pakai tekan masa? Wah, makin panas aja nih Ahok. Kalau menurut kawan inilah gimana? Tulis di kolom komentar ya. Kita ke berita keempat, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan buka suara perihal pernyataan Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang menyebutkan Presiden Joko Widodo tidak bisa bekerja. Luhut mengajak Ahok melihat dengan kepalanya. Luhut membuktikan keberhasilan Presiden RI Jokowi mampu membawa dan menyelenggarakan F1 Powerboat dan Aquabike
Jet Ski World Championship 2023 di Danau Toba, Sumatera Utara. Dan berikut pernyataan Luhut dalam acara konferensi pers di kantor Kemenko Marves pada Rabu siang didampingi Menparekraf Sandiaga Uno dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Teman-teman sekalian, kita patut bersyukur karena Indonesia telah dinobatkan sebagai penyelenggara terbaik oleh H2O Racing untuk perhelatan Power Boat dan Aquabike. Waktu acara itu hampir selesai, memang pemilik license bilang sama saya, penyelenggaraan ini betul-betul hebat. Saya kira orang Batak nggak pernah bayangkan, ya maaf nih kalau saya straightforward, bahwa akan terjadi seperti ini Tanah Batak. Ya, ya ini datang Pak Menteri Pariwisata. Jadi saya pikir itu terjadi karena kerjasama kita semua dan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Jadi kalau ada orang bilang Pak Jokowi nggak bisa kerja, lihat dengan kepalanya ini ya. Nah loh Pak Ahok, sebenarnya ini ada masalah apa sih dengan Pak Jokowi? Kok jadi pedas begitu ucapannya ya, ngalah-ngalahin mulut netizen gitu Pak Ahok. Hati-hati ya, bagaimanapun masih banyak nih yang membela Presiden Jokowi. Salah satunya itu Menko Marves Luhut Panjaitan ya, yang pasti deh ikut bernyanyi nih kalau Presiden Jokowi diserang. Dan masalah Presiden Jokowi bisa bekerja atau tidak ya itu biar masyarakat yang menilai ya. Apa saja sumbangsinya selama menjadi Presiden 2 periode ini. Kalau menurut kawan inilah Presiden Jokowi itu bisa kerja nggak sih? Tulis ya di kolom komentar. Kita ke berita kelima atau berita terakhir, paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan menggelar kumpul akbar Anies Muhaimin pada Sabtu mendatang. Namun pemesanan tiket yang baru saja dibuka langsung diserbu. Platform pemesanan tiket hiburan Gors mencatat pemesan tiket kumpul akbar Anies Caimin ini membludak hingga mencapai 3,5 juta saat pemesanan tiket dibuka. Pemesanan tiket Anies Caimin ini bahkan mengalahkan war tiket grup musik asal Inggris Coldplay. Wow, co-founder Gors Niki menyampaikan dalam hitungan menit saat pemesanan tiket dibuka, yaitu Rabu pukul 11:11 waktu Indonesia Barat, ada sekitar 3,5 juta pengunjung sehingga laman Gors harus menampung daftar tunggu yang berdurasi hingga 4 jam. Ini rekor melebihi saat penjualan war ticket atau konser lainnya, ungkap Niki. Dalam keterangan resminya di Jakarta, acara kumpul akbar Amin Caimin ini bakal digelar pada Sabtu 10 Februari 2024 mulai pukul 7 hingga pukul 12 siang di Jakarta International Stadium atau JIS Jakarta Utara. Oh, jadi sudah dapat izin nih ya kampanyenya ya di JIS. Karena kan terakhir katanya sempat sulit ya dapat izin ya. Ya, mudah-mudahan nanti pendukungnya yang datang juga tidak dipersulit ya untuk menghadiri kampanye akbar paslon 01 ini. Gimana kalau menurut kawan inilah? Tulis di kolom komentar ya. Demikian inilah berita kali ini. Jangan lewatkan inilah berita berikutnya tentunya dengan informasi yang lebih menarik, viral, dan kontroversial. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe ya kawan ya. Jangan lupa juga untuk datang ke TPS atau ke bilik suara untuk mencoblos pilihan hatinya menentukan nasib bangsa kita selama 5 tahun ke depan. Karena satu suara Anda sangat berpengaruh untuk kemajuan Indonesia. Dan supaya nggak salah pilih, pantau juga terkait informasi tentang pemilu, calon presiden, visi misi, dan lain sebagainya di kanal pemilu.inilah.com ya untuk informasi lengkapnya seputar pemilihan umum. Dan saya Restu Landari, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.